Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamu bukan pasanganku. Bab 511-515. Semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gadis cantik seperti itu akan memiliki metode yang begitu kejam. Dan Qian Yuan Satomi tidak memberi Jin Snake kesempatan untuk bernafas. Sebelum bayangan sebilah pisau menghilang, sebilah pisau lain telah menebas ke arah perut ular emas itu. Dalam kepanikan, Jin Snake menarik napas dalam-dalam. Perasaan sekarat langsung menenangkannya. Dia merasa masih bisa menyelamatkannya. Saya melihat pisau Qian Yuan Satomi menebas ke arahnya, dan ketika jaraknya hanya beberapa sentimeter dari ular emas, tubuh ular emas itu berputar dengan sudut yang aneh lagi. Awalnya, dengan putarannya, dia seharusnya bisa menghindari pisau Qian Yuan Satomi. Namun, reaksi Qian Yuan Satomi lebih cepat, dan dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang lain, meraih bahu ular emas itu. Kemudian dia memutar ular emas itu ke arah yang berlawanan dengan keras, dan memutar tubuh ular emas itu kembali. Jin Snake ketakutan, tubuhnya dikendalikan, dan tidak mungkin melarikan diri dari pisau Chigen Satomi. Pisau berharga yang memotong besi seperti lumpur membuka lubang di perut ular emas, dan semua ususnya keluar. Akhir yang tragis bagi seorang master membuat semua orang menghela nafas. Setelah itu, Qian Yuan Satomi mendengus dan menendang tubuh ular emas itu. Ular emas ditendang keluar dari ring seperti sampah. Dia jatuh ke tanah dengan bang, mati. Semua orang memandang Qian Yuan Satomi di atas ring dengan kaget. Kulit Qian Yuan Satomi seperti biasa. Dia masih terlihat sangat cantik dan pendiam, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. Kali ini, ekspresi Murong Cui berubah, dan Murong Yan juga terlihat gugup. Ular emas ini adalah orang kuat yang Murong Cui habiskan banyak uang untuk menemukannya, tetapi dia mati secara tak terduga. Apalagi, begitu ular emas itu mati, tuan dari keluarga Murong akan pergi. Awalnya, dia mengira Guru Qi saja sudah cukup, dan dia tidak membutuhkan ular emas sama sekali. Faktanya, jika bukan karena desakan Murong Yan, Murong Cui mungkin tidak akan pergi ke Golden Snake sebagai rencana cadangan. Hanya saja yang tidak saya duga adalah bahwa Master Qi rentan dan dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Dan sekarang ular emas itu juga dipenggal oleh seorang wanita. Jin Snake tidak bisa dikatakan lemah, tetapi wanita ini terlalu kuat. Murong Cui hanya bisa meratapi perubahan di dunia ini yang terlalu cepat. Master Qi, mantan master, bahkan bukan master kelas 3 sekarang. Dan yang paling penting adalah sekarang tidak ada seorang pun di keluarga Murong yang bertarung, yang setara dengan mengumumkan bahwa mereka telah menyerah. Kehilangan konferensi naga giok pasti akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Murong. Melihat adegan ini, Wang Zicheng tertawa penuh kemenangan. Dia mencibir pada keluarga Murong dan berkata, "Bagaimana, Patriark Murong? Nona Murong, Anda tidak memiliki siapapun untuk dikirim lagi. Saya pikir ular emas tadi harus menjadi orang paling kuat yang Anda temukan, bukan?" "Haha, Patriark Murong, tampaknya tambang batu giok di Mingnan akan diserahkan kepadamu. Dan selanjutnya, itu akan menjadi duniaku." Wang Zicheng. Wajah Murong Cui serius. Dia berpikir bahwa mengundang ular emas akan menjadi aman, tapi tak terduga, masih terjadi situasi ini. Kulit Murong Yan juga tidak tampan. Ketika semua orang di keluarga Murong bingung, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi." "Tuan Ye, kamu, bisakah?" Murong Yan bertanya. Konferensi naga giok ini sangat berbahaya. Maksudnya dengan sangat jelas bahwa arena ini bukan hanya untuk bersenang-senang,
ini adalah masalah hidup dan mati. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chong cukup mampu, tetapi wanita di arena itu terlihat tidak bersalah dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia benar-benar pembunuh mesum. Dalam beberapa pukulan, orang-orang seperti Jin Snake terbunuh. Oleh karena itu, Murong Yan takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika Ye Chong pergi. Ye Chong hanya tersenyum dan melangkah ke atas ring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qian Yuan Satomi memandang Ye Chong, dan bertanya dengan dingin, "Kamu telah melihatku sejak awal, siapa kamu? Mengapa kamu terus menatapku?" Ternyata Qian Yuan Satomi telah menemukan Ye Chong sejak lama. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Karena kamu cantik." Qian Yuan Satomi tidak tersipu dan malu karena lelucon Ye Chong, tetapi berkata dengan sangat dingin, "Terima kasih. Karena kata-katamu, aku bisa meninggalkanmu mayat utuh." "Hehe, aku hanya bercanda, kenapa kamu menganggapnya serius?" Ye Chong mengangkat bahu, "Kamu terlihat seperti ini. Meskipun kamu cantik, kamu hanya bisa dianggap sebagai femme fatale." Rao Qian Yuan Satomi Siu Wei juga sedikit kesal dengan Ye Chong, dan wajahnya yang seputih salju menjadi sedikit merah. Ye Chong melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Anda melakukan banyak hal buruk di China, jadi seseorang meminta saya untuk menangkap Anda. Idiomnya tidak terlalu bagus." Ye Chong tidak banyak bicara, dan berjalan menuju Qian Yuan Satomi perlahan dengan tangan di belakang. Murong Yan dan yang lainnya memandang Ye Chong dengan gugup. Dan banyak orang menantikan kapan Qian Yuan Satomi akan menyerang lagi. Karena adegan berdarah tadi, mereka melihat, bagaimana saya mengatakannya, itu sangat keren. Baru pada saat itulah Wang Zicheng mengetahui bahwa anak ini adalah seorang master yang direkrut oleh keluarga Murong. Tapi ketika dia melihat ke kiri dan ke kanan, Ye Chong tidak terlihat mampu, dan dia tidak terlihat sebagus ular emas tadi. "HMPH, dari mana datangnya Leng Tuking?" Wang Zicheng berpikir. Mungkin karena dia mencintai Nona Murong sehingga dia ingin membantu keluarga Murong maju. Dia terlalu memikirkan kemampuannya dan hanya terpesona oleh cinta kedua orang. Itu di arena sudah mulai bertarung. Harus dikatakan bahwa Qian Yuan Satomi memang seorang master. Pada awalnya, Ye Chong mendengar bahwa Qian Yuan Zhengnan telah membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga dengan satu telapak tangan. Tetapi sekarang dia bertemu dengan Qian Yuan Satomi yang tidak lemah. Pantas saja keluarga Qian Yuan bisa menjadi keluarga terbesar di negara Wa. Sepertinya ada alasannya. Pasti ada lebih banyak tuan di antara anggotanya. Keunggulan Qian Yuan Satomi terletak pada kecepatan dan kelincahannya. Tapi di depan Ye Chong, kecepatannya sama sekali tidak menguntungkan. Saya melihat Qian Yuan Satomi menyerang Ye Chong beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Gerakan keduanya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas, dan orang-orang di sekitar mereka terpesona. Dalam waktu kurang dari 1 saat, keduanya telah bola-balik 100 putaran. Qian Yuan Satomi tidak bisa menyingkirkan Ye Chong untuk sementara waktu, dan tidak merasa sedikit marah, tetapi melihat sosoknya bergerak dan berubah menjadi hantu. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ye Chong, mengangkat pisaunya dan menebas. Ye Chong berdiri di sana tanpa bergerak, yang mengejutkan penonton. Pada saat yang sama, di belakang Ye Chong, Qian Yuan Satomi lainnya muncul. "HMPH, mari kita lihat apakah kamu tidak mati kali ini." Qian Yuan Satomi mencibir di dalam hatinya, lalu dia mengulurkan 2 jari ramping dan mengetuk titik akupuntur di belakang kepala Ye Chong dengan ringan. Ye Chong sedikit tersenyum, dia sudah melihat semuanya. Padahal, apa yang ada di depannya hanyalah hantu. Chigen Satomi menggunakan klon ninjutsu dari kerajaan Wa. Dan Ye Chong pura-pura tidak tahu, sengaja menjual celah. Ketika jari Qian Yuan Satomi menunjuk ke belakang kepalanya, Ye Chong tiba-tiba bergerak, menundukkan kepalanya dan berjalan mengelilingi Qian Yuan Satomi. Qian Yuan Satomi tiba-tiba tidak terburu-buru,
dan sebelum dia sempat terkejut, Ye Chong sudah mendekatinya. Ye Chong bahkan bisa mencium aroma tubuh Qian Limei, lalu dia menepuk lengan Qian Limei dengan ringan. Ding, lengan Qian Limei mati rasa, dan pisaunya jatuh ke tanah. Ye Chong berkata kepada Qian Yuan Satomi, "Kamu bukan lawanku." Qian Yuan Satomi mendengus, "Kamu ingin aku menyerah? Ide bagus, kamu pikir kamu siapa?" Mengatakan itu, Qian Yuan Satomi, keduanya dengan menghindar, dia melompat ke posisi aman lebih dari 10 meter dari Ye Chong. Dan adegan selanjutnya membuat semua pria yang hadir muncrat darah. Satomi Qiangen melepas pakaiannya di depan umum. Hanya ada gaun suspender merah muda yang tertinggal di dalam, dan dengan kulit putih mulusnya, itu sangat menarik. Berbeda dengan fitur wajah yang dingin barusan, wajah kecil Qian Yuan Satomi saat ini sangat menawan. "Bagaimana? Menurutmu aku terlihat bagus?" Qian Yuan Satomi tiba-tiba bertanya pada Ye Chong. Meskipun Ye Chong adalah orang yang mengajukan pertanyaan, ada banyak pria di sekitar yang telah terpesona oleh Qian Yuan Satomi, dan mereka tidak bisa tidak mengatakan, kelihatannya bagus. Ye Chong juga berkata sambil tersenyum, kelihatannya bagus. Qian Yuan Satomi tersenyum penuh kemenangan, mengedipkan mata pada Ye Chong seperti sutra, dan kemudian berpose sangat menawan. "Karena terlihat bagus, tunggu apa lagi jika belum datang ke rumah saudaramu untuk makan?" Setelah selesai berbicara, Qian Yuan Limei tersenyum lembut, tawa ini juga sangat menawan dan dapat membingungkan pikiran orang. Terlebih lagi, ketika Qian Yuan Satomi berbicara, aroma aneh tercium di sekitar ring. Setelah mencium aroma aneh, darah menyembur dan pikiran dalam keadaan kesurupan. Beberapa pria di sekitar arena tidak tahan lagi, dan sepertinya mereka akan bergegas kapan saja. Satomi Qian Yuan jelas menikmati momen ini, dan mencibir, "Kamu bangsat." Orang-orang itu semakin bersemangat setelah dimarahi. Jika Qian Yuan Satomi terus merayu, orang-orang ini kemungkinan besar akan bergegas ke ring dengan putus asa. Dan Ye Chong mencibir di dalam hatinya, dia tahu bahwa Qian Yuan Rimi menggunakan teknik pesona yang sangat ganas. Dan wewangian di sekitar adalah sejenis obat pemikat dari negara Jepang, yang akan membuat pria kehilangan akal sehatnya setelah menciumnya. Ditambah dengan teknik pesona Qian Yuan Satomi, sangat mematikan bagi pria. Namun, jika ada pria yang tidak menahan diri, dan benar-benar naik dan mencium Qian Yuan Satomi, dia akan menjadi budak Qiangen Satomi. Sejak saat itu, dia berada di bawah belas kasihan Qiangen Satomi, seperti babi dan anjing, dan akan tidak pernah terlahir kembali selamanya. Metode menyakiti orang ini sangat berbahaya, dan hanya orang Jepang yang dapat menggunakannya. Ditabrak ular emas, Qian Yuan Rimi benar-benar tahu cara menipu orang. Namun, jika trik kecantikan ini digunakan pada Jin Snake, diperkirakan nasib Jin Snake akan lebih buruk dari sekarang. Pada saat ini, wajah Qian Yuan Satomi memerah, dan dia tersenyum pada Ye Chong dengan senyum menawan dan menawan. Jika itu pria lain, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Ye Chong hanya tersenyum, toh itu cukup bagus, dia tidak keberatan menontonnya sebentar. Qian Yuan Satomi melanjutkan, "Bagaimana? Apakah kamu tidak ingin punya keluarga?" Dia mengedipkan matanya saat dia berbicara, dan cemberut mulut kecilnya, "Jangan kendalikan, datang dan cium aku, oke?" Kamu Chong tertawa dan berkata, "Oke, karena kamu punya permintaan seperti itu, maka tentu saja aku akan memuaskanmu." Ye Chong berjalan menuju Qian Yuan Satomi, meskipun Murong Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat Qian Yuan Satomi seperti ini, dia tahu bahwa jika Ye Chong mencium, itu tidak baik. Wajahnya sangat cemas, dan dia mengingatkan Ye Chong, "Tuan Ye, jangan pergi menciumku. Jika kamu ingin menciumku, datang dan cium aku." Murong Yan juga cemas, dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu,
dan wajah kecilnya memerah segera setelah dia selesai berbicara. Mata Ye Chong berbinar ketika mendengarnya, dia tidak mengharapkan hal yang begitu baik. Dia ingin mencium keduanya, sebaliknya. Qian Yuan Satomi mencibir pada Mu Rongyan, dia berpikir bahwa teknik pesonanya telah sepenuhnya mengendalikan Ye Chong. Bahkan jika dia adalah monster yang jelek, Ye Chong akan memilih untuk mencium dirinya sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak perbedaan antara Qian Yuan Satomi dan Mu Rongyan. Segera setelah itu, Ye Chong sudah tiba di depan Qian Yuan Satomi. Melihat Qian Yuan Satomi dari jarak sedekat itu, orang hampir bisa merasakan nafas manis dari pihak lain. Bibir merah lembut itu sangat jernih sehingga orang tidak bisa tidak menciumnya. Cepat cium, kamu bisa menjadi budakku jika kamu berciuman, dan tinggal bersamaku setiap hari mulai sekarang, bukan? Qian Yuan Limei berkata dengan lembut. Ye Chong menyeringai, lalu mencium mulut kecil Qian Yuan Rimi tanpa menunggu Qian Yuan Rimi mengatakan apapun. Ya, harum, manis, lembab. Ye Cheng mengangkat kepalanya, masih tersenyum pada Qian Yuan Satomi. Qian Yuan Satomi sangat gembira. Dia berkata, kamu adalah budakku sekarang. Bahkan tidak berpikir untuk menyerahkan hidup ini. Kamu berlutut. Mengapa kamu memintaku untuk mencium? Aku tidak mengatakan aku akan menjadi milikmu budak. Hah? Ye Chong tampak bingung. Kamu? Apa yang kamu katakan? Qian Yuan Satomi menatap Ye Chong dengan heran. Aku bilang mulut kecilmu cukup manis. Ye Chong tertawa. Qian Yuan Satomi berkata, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa lepas dari pesonaku? Qian Yuan Satomi terkejut, dan teknik pesonanya gagal untuk pertama kalinya. Ye Chong mendengus, sihirmu benar-benar berbahaya, benar untuk mengatakan bahwa kamu adalah ular dan kalajengking, dasar wanita jahat. Kabur dariku. Kenapa kamu baik-baik saja? Qian Yuan Satomi tiba-tiba berkata, kamu bukan laki-laki. Wajah tua Ye Chong memerah, siapa yang bukan laki-laki? Dia laki-laki yang baik. Oke, hanya bercanda. Pada saat ini, Ye Chong Chongran mengulurkan tangan, dan mengetuk titik akupuntur Qian Yuan Limei beberapa kali. Qian Yuan Limei merasa tubuhnya lemas seketika. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lagi pula, hubungan kita sangat baik, kamu biarkan aku menciummu. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Ye Chong tertawa. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat Jigen Satomi. Meskipun Qian Yuan Satomi memiliki hati yang jahat, dia juga cantik luar biasa. Dia memiliki sosok yang baik, tubuhnya lemah dan tanpa tulang, dan dia seperti Nefrite yang lembut dan harum saat dipeluk. Semua orang memandang Ye Chong dengan iri. Tetapi mereka tidak berharap untuk mengikat menantu perempuan kembali dari ring. Ye Chong berjalan ke gazebo rumah Mu Rong, dan melemparkan Qian Yuan Satomi di tangannya ke kaki Mu Rongyan. Dia berkata kepada Mu Rongyan, bantu aku menguncinya, aku akan menyerahkannya kepada seseorang nanti. Mu Rongyan mengangguk. Kemudian, Ye Chong bertanya pada Mu Rongyan dengan suara rendah. Baiklah. Barusan kamu mengatakan bahwa aku bisa menciummu. Apakah itu benar? Wajah cantik Mu Rongyan memerah. Tidak. Aku sedang terburu-buru sekarang, aku takut kamu akan menciumnya. Itu sebabnya aku bilang kamu bisa menciumku. Oh, Ye Chong tampak kecewa. Aku tidak akan menciumnya jika aku tahu. Tak tahu malu, Mu Rongyan berkata dengan marah. Ye Chong menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Mu Rongyan mendengus, sebenarnya, kamu sadar, dan kamu masih pergi untuk menciumnya, sungguh tidak tahu malu. Ye Chong tersipu, menggosok hidungnya dan berkata, tidak, aku tidak bangun sampai saat terakhir. Nyatanya, aku menggunakan strategi ini untuk mengendalikannya, yang disebut kejutan. Mu Rongyan mendengus, tidak mempercayai omong kosong Ye Chong. Di sisi lain,
Wang Zicheng memiliki ekspresi terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Qian Yuan Satomi akan kalah. Qian Yuan Satomi berasal dari keluarga Qian Yuan di negara Jepang. Jika sesuatu terjadi pada wilayah keluarga kerajaannya, mungkin tidak mudah untuk dijelaskan. Namun, Wang Zicheng pasti tidak dapat mempertimbangkan hal-hal ini sekarang. Dan sekarang Arena Group telah memasuki tahap akhir, situasinya tampaknya sangat menguntungkan bagi keluarga Murong. Jika keluarga Murong diizinkan menang tahun ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk berurusan dengan keluarga Murong di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Zicheng memandang Hong Zhenyuan yang sedang duduk di pavilion lain. Hong Zhenyuan dengan lembut membelai janggutnya. Dia baru saja melihat penampilan Ye Chong, dan sekarang dia juga tahu bahwa Ye Chong tidak sederhana. Ye Chong berhasil lolos dari teknik pesona Qian Yuan Satomi, yang menunjukkan bahwa Ye Chong bukan orang biasa. Pantas saja keluarga Murong memberi Ye Chong Ganoderma Lucidum. Tak heran Murongyan dan Ye Chong berjalan begitu dekat. Hong Zhenyuan mencibir, dia menertawakan keluarga Murong karena memilih pasangan yang salah. Bahkan jika Ye Chong sangat kuat, itu bukan apa-apa bagi Hong Zhenyuan. Dia yakin bahwa dia akan dapat membunuh Ye Chong. Setelah itu, Hong Zhenyuan perlahan berdiri dan melangkah ke atas ring. Dia memandang Ye Chong dan berkata, "Kamu anak muda sangat cakap. Demi kemampuanmu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu masuk akal, menyerah dan pergi sekarang, dan kembalikan Ganoderma kepadaku. Aku tidak perlu membunuhmu. Kamu benar-benar membutuhkan Ganoderma Lucidum untuk mengisi kembali otakmu. Mengapa kamu berbicara omong kosong?" Ye Chong tersenyum, "Terserah kamu, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa." Hong Zhenyuan mendengus dingin, "Oke, karena kamu akan mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Semua orang di sekitar ring memandang Hong Zhenyuan dengan penuh perhatian. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Master Hong menunjukkan metodenya di acara publik resmi setelah menjadi terkenal. Dikatakan bahwa Tuan Hong kejam dan tanpa ampun, dan juga mengetahui seni sihir, semua orang ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nyatanya, bagi Hong Zhenyuan, kali ini adalah perjuangannya untuk ketenaran, jadi dia juga sangat mementingkan hal itu. Dan melawan lawan seperti Ye Chong, dia diam-diam senang. Kalau tidak, jika itu adalah lawan biasa, mungkin lawan akan habis sebelum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lalu bagaimana Anda bisa menunjukkan bakat Anda? Memikirkan hal ini, Hong Zhenyuan menunjukkan senyum dingin, dan segera setelah itu, kabut hitam tebal terpancar dari tubuhnya. Di bawah ring, Murong Cui dan Murong Yan menatap Hong Zhenyuan dengan gugup mereka. Tahu di dalam hati bahwa Hong Zhenyuan ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menguasai dunia bawah tanah Mingnan. Murong Cui mengingatkan Ye Chong dengan suara rendah, "Tuan Ye, Anda harus berhati-hati dengan pria ini." Ye Chong hanya mendengus, tidak memperhatikan. Hong Zhenyuan tersenyum dingin, dan melihat sosoknya bergerak cepat, berubah menjadi bayangan hitam panjang, menembak ke arah posisi Ye Chong. Ye Chong masih berdiri di sana, tidak memperhatikan. Dalam sekejap mata, Hong Zhenyuan mendatangi Ye Chong, mengangkat tinjunya, dan memukulnya ke arah Ye Chong. Pada saat ini, Hong Zhenyuan memancarkan udara hitam ke seluruh tubuhnya, dan saat dia mengayunkan tinjunya, udara hitam itu bergerak seperti pita. Ye Chong bisa mencium baunya, udara hitam memiliki bau yang sangat menyengat. Adapun serangan Hong Zhenyuan, Ye Chong tidak peduli, dia hanya mengulurkan tinjunya, dan membombardir dengan tinju Hong Zhenyuan. Ledakan kedua tinju berpotongan, membuat suara teredam. Segera setelah itu, Hong Zhenyuan merasakan kekuatan luar biasa dari tinjunya. Kemudian dia terlempar mundur 3 langkah, Ye Chong hanya mundur 1 langkah. Hong Zhenyuan terkejut,
dia tidak menyangka kekuatan Ye Chong begitu kuat. Dan Ye Chong sangat muda dan sangat kuat, perkembangan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Namun, Hong Zhenyuan tahu bahwa Ye Chong tidak melakukan apa-apa, karena Ye Chong akan dibunuh sendiri di atas ring hari ini. Meski Hong Zhenyuan kalah di babak pertama, dia masih bisa tertawa. Hehe, anak itu agak cakap, Ye Chong berkata, cukup berurusan denganmu. Hehe, kamu tidak perlu bicara besar, mari kita lihat tanganmu dulu. Ye Chong melihat ke tangannya, yang baru saja disentuh oleh Hong Zhenyuan. Tinju, tangan yang awalnya seputih batu giok, kini tercemar oleh udara hitam. Terlihat dengan mata telanjang, udara hitam menyebar di sepanjang lengan Ye Chong. Ternyata ki hitam Hong Zhenyuan adalah sejenis teknik Gu, yang dikembangkan olehnya menggunakan ratusan racun, dan membutuhkan banyak upaya yang melelahkan. Orang biasa mati saat menyentuhnya, dan mati saat menyentuhnya. Meskipun Ye Chong adalah ahli kelas 1, karena dia terinfeksi oleh gas beracun ini, dia secara bertahap akan kehilangan kekuatannya dan akhirnya mati. Memikirkan hal ini, Hong Zhenyuan memandang setengah lengan Ye Chong yang menghitam, dan menunjukkan senyum puas. Saya pikir Anda adalah orang yang sangat kuat. Bukankah itu hal yang sama? Anda jatuh ke dalam sihir saya. Anda tidak ingin hidup lagi. Dia berhenti dan melanjutkan. Namun, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin bisa memberimu jalan keluar. Ye Chong terkekeh dan berkata, kamu hanya ingin membunuhku dengan anak kecilmu. Saya. Hehe, kamu tidak harus keras kepala. Jika kamu tidak menyerah hari ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Wang Zicheng, yang berada di samping, juga melihat lengan Ye Chong, dan tidak bisa menahan senyum puas. Tampaknya Master Hong masih Master Hong. Sungguh luar biasa, selama kamu membunuh Ye Chong dan menyelamatkan Qian Yuan Satomi, itu akan sempurna. Murong Cui, Murong Yan dan yang lainnya melihatnya dengan penuh perhatian, dengan Ye Chong. Hati mereka sangat tegang, menghadapi ancaman Hong Zhenyuan. Ye Chong hanya tersenyum tipis. Kemudian, dia diam-diam mengaduk energi naga, mengedarkannya di tubuhnya, dan kemudian secara bertahap mengeluarkan gas beracun hitam. Segera setelah itu, Ye Chong mengulurkan satu jari dan melakukan tendangan voli ke arah Hong Zhenyuan. Dari jarinya, bayangan hitam melesat keluar, seperti anak panah yang meninggalkan tali, melesat ke arah Hong Zhenyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hong Zhenyuan tercengang, dia tidak menyangka Ye Chong akan menyerangnya saat ini. Dia buru-buru ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa menghindari titik vital, dan udara hitam yang ditembakkan oleh Ye Chong mengenai lengan Hong Zhenyuan dengan kuat. Dengan suara "puff", energi hitam di sekitar Hong Zhenyuan benar-benar tersebar. Hong Zhenyuan menjadi pucat karena terkejut. Ye Chong menerobos teknik Gu-nya. Inilah yang telah dia habiskan selama lebih dari 10 tahun kerja keras, mencari racun di seluruh dunia, dan kemudian dia mengolahnya. Faktanya, apa yang ditembak Ye Chong barusan adalah energi hitam yang telah menyerang tubuhnya. Dia menggunakan jurus untuk merawat tubuhnya sendiri dengan caranya sendiri, menggunakan gas beracun Hong Zhenyuan untuk menghancurkan gas beracunnya sendiri. Hong Zhenyuan patah hati ketika energi hitam dipatahkan, usahanya yang telaten selama lebih dari 10 tahun sia-sia. Dia menatap Ye Chong dengan kejam. Hari ini aku harus membunuhmu, hitung dendam lama dan baru bersama-sama. Ye Chong memenangkan ronde pertama, tapi ini bukan kekuatan Hong Zhenyuan yang sebenarnya. Setelah itu, Hong Zhenyuan mengeluarkan seruling dari sakunya. Seruling berwarna ungu kehitaman, dengan ukiran pola aneh di atasnya. Segera setelah itu, Hong Zhenyuan meniup serulingnya. Seruling mengeluarkan suara yang menusuk, dan begitu suaranya berbunyi, semua orang merasa kesal. Ini adalah harta lain yang dibawa oleh Hong Zhenyuan dari Siwan Dasan. Selama seruling dimainkan dapat menakuti hati dan jiwa orang.
Jelas, orang-orang yang duduk di dekat ring tidak tahan lagi. Mereka pusing dan goyah, dan mereka akan pingsan. Dapat dibayangkan bahwa Ye Chong yang paling dekat masih menghadap ke arah seruling. Seberapa besar tekanan yang dia alami. Di sisi lain, Murong Yan takut Ye Chong tidak akan bisa bertahan. Jadi dia menatap Ye Chong dengan gugup dan menutupi telinganya dengan tangannya. Menghadapi suara menusuk, Ye Chong bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya berdiri di sana dengan tampilan puas. Hong Zhenyuan meledak selama 1 menit penuh, tetapi menemukan bahwa Ye Chong tidak bergerak sama sekali, tidak terpengaruh sama sekali. Dia memandang Ye Chong dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kamu tidak memiliki jiwa? Jiwa Ye Chong sudah menjadi jiwa naga. Jadi mengapa dia peduli dengan tingkat serangan ini? Apakah kamu tidak nyaman? Hong Zhenyuan bertanya. Ye Chong berkata, aku tidak nyaman. Kamu meniupnya terlalu buruk. Aku benar-benar tidak tahan. Setelah selesai berbicara, Ye Chong menjentikkan jarinya dengan ringan. Api ungu menyembur keluar dari jarinya, dan nyala api melesat di udara, meninggalkan jejak ungu. Segera setelah itu, nyala api menyentuh seruling, dan seruling itu langsung terbakar. Hong Zhenyuan juga terkejut, tangannya langsung terasa panas. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melepaskannya tanpa sadar, dan seruling itu jatuh ke tanah. Tidak, Hong Zhenyuan meraung keras, ingin memadamkan api dengan kakinya. Tapi sudah terlambat, seruling itu terbakar menjadi abu hampir seketika. Mata Hong Zhenyuan memerah dan dia sangat marah. Baru saja, dalam 2 putaran kontak dengan Ye Chong, kedua senjata sihirnya semuanya dihancurkan oleh Ye Chong. Aku bersumpah untuk membalas ini, Hong Zhenyuan meraung. Bukan lagi lelaki tua yang tenang seperti sebelumnya. Setelah selesai berbicara, Hong Zhenyuan mengeluarkan dari sakunya lagi, dan mengeluarkan beberapa toples kecil dengan warna berbeda. Tuan Hong telah mengeluarkan senjata ajaib lagi, itu seperti peti harta karun. Seseorang berseru, Ye Chong tidak panik, dia berdiri di sana dengan santai, ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan oleh Hong Zhenyuan. Hong Zhenyuan membuka toples dan menyebarkan semua bubuk dengan berbagai warna ke udara. Untuk sesaat, langit menjadi berwarna-warni. Segera setelah itu, Hong Zhenyuan meremas tangannya ke dalam formula, menggumamkan kata-kata, dan mengucapkan banyak mantra yang tidak dapat dipahami orang lain. Ye Chong tidak terburu-buru, dia hanya menonton di sana. Penonton di sekitar juga sangat gugup, menantikan keterampilan mengejutkan apa yang akan ditunjukkan Hong Zhenyuan. Semenit berlalu, dan semua orang memandang Hong Zhenyuan dengan napas tertahan, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi di sekitar mereka. 2 menit berlalu, dan tidak ada yang terjadi, dan Hong Zhenyuan tidak berhenti berbicara. Dan ketika semua orang sedikit tidak sabar, mereka tiba-tiba mendengar suara "sisi" dari rerumputan. Semua orang tercengang, suara apa itu? Kemudian, teriakan penonton wanita menembus gendang telinga semua orang. Karena, ada ular berbisa emas merayap melewati punggung kakinya, dan bagian atas sepatunya terkorosi menjadi warna arang. Untungnya dia memakai sepatu kulit, jika dia memakai sandal, punggung kakinya mungkin akan hancur. Toksisitas ular berbisa ini bisa dilihat segera setelah itu, hampir terjadi badai di halaman sekitar lapangan majelis umum. Di rerumputan, serangga beracun berwarna-warni, dan berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya merangkak satu demi satu, bergegas menuju cincin seperti gelombang demi gelombang. Serangga beracun ini berwarna sangat cerah dan bentuknya sangat aneh, bahkan orang yang paling tidak tahu pun tahu bahwa serangga beracun ini sangat beracun. Wajah semua orang pucat karena ketakutan, dan mereka berteriak lagi dan lagi. Mereka yang secara tidak sengaja menyentuh serangga beracun di kulit mereka segera mengalami lepuh besar di sekujur tubuh mereka dan mati. Namun, untungnya,
target serangga beracun ini tampaknya ada di dalam ring. Orang-orang di bawah arena, selama mereka berhati-hati untuk tidak menyentuh serangga beracun ini, mereka tidak dalam bahaya diserang oleh serangga beracun untuk saat ini. Meski begitu, 4 atau 5 orang sudah tewas di atas ring. Murong Yan menatap Ye Chong dengan cemas. Dalam sekejap mata, serangga beracun ini memenuhi seluruh arena dengan air. Ye Chong tahu bahwa semua serangga beracun ini dikendalikan oleh Hong Zhenyuan. Saya melihat Hong Zhenyuan menatap Ye Chong dengan dingin, menunjukkan senyum aneh. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu tidak mati. Setelah itu, dia membuat gerakan ofensif. Serangga beracun itu menjadi lebih mudah tersinggung seolah-olah mereka telah mendengar perintah itu. Beberapa serangga beracun yang kuat bahkan mulai menyemprotkan kabut beracun dari tubuh mereka. Dan serangga beracun ini segera membentuk lingkaran di sekitar Ye Chong. Mereka dengan cepat mengepung Ye Chong, dan mereka menyusut semakin kencang. Segera, beberapa reptil berwarna akan naik ke kaki Ye Chong. Ye Chong mendengus, dan aura naga terpancar dari tubuhnya. Aura naga meledak, membentuk dinding udara tak terlihat yang untuk sementara menahan serangan serangga beracun. Banyak penonton yang tadinya dekat sudah kabur ke kejauhan. Serangga beracun berwarna-warni ini sangat menakutkan, dan orang harus berhati-hati saat melihatnya. Dan Murong Cui tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa Hong Zhenyuan memiliki kemampuan seperti itu. Jika suatu hari, Hong Zhenyuan menyelinap ke rumahnya secara diam-diam, dan kemudian melepaskan 1 atau 2 serangga beracun, seluruh keluarga Murong mungkin akan menderita karenanya. Tampaknya Tuan Hong benar-benar baik. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye adalah lawannya. Memikirkan hal ini, Murong Cui menatap Ye Chong lagi. Dia sedikit khawatir, karena sekarang nasib keluarga Murong terikat pada Ye Chong, dan Ye Chong adalah harapan terakhir keluarga Murong. Jika Ye Chong meninggal, maka segera, keluarga Murong akan hilang sama sekali dari Mingnan. Lagi pula, jika Hong Zhenyuan dan keluarga Wang diizinkan untuk mengambil alih kekuasaan, yang pertama akan mereka aniaya adalah keluarga Murong. Murong Cui bahkan sudah mulai merencanakan rencana pelarian, setidaknya untuk menjaga darah keluarga Murong. Serangga beracun semakin dekat dan dekat, tetapi serangga beracun ini dipisahkan 50 cm dari Ye Chong. Bentuk lingkaran di sekitar Ye Chong, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa masuk. Tidak peduli seberapa keras Hong Zhenyuan menggoyangkan jarinya di sana, dan seberapa keras serangga beracun ini, mereka tetap tidak dapat menembus pertahanan energi naga Ye Chong. Hong Zhenyuan terkejut di dalam hatinya, Ye Chong ini terlalu jahat, kungfu macam apa ini? Dia tidak tahu bahwa Ye Chong telah melepaskan energi naga. Dia menggunakan energi naga untuk membentuk dinding udara di sekeliling tubuhnya. Bagaimana serangga beracun ini bisa melewatinya? Faktanya, bahkan jika serangga beracun ini menggigit Ye Chong belum tentu akan digigit oleh serangga beracun tersebut. Karena Ye Chong saat ini telah meninggalkan tubuh fana, dan dia sekarang berada di tubuh Dewa Naga. Saat berbicara, Ye Chong menatap Hong Zhenyuan, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak akan bermain denganmu lagi, orang tua, lebih baik kamu tidak menunjukkan rasa malumu." Setelah selesai berbicara, Ye Chong menginjak ring dengan keras. Bang, dengan suara keras, Ye Chong mengeluarkan aliran energi naga, yang mengalir di sepanjang ring dan tepat di bawah Hong Zhenyuan. Ledakan, Ye Chong minum dengan ringan. Segera setelah itu, kaki Hong Zhenyuan tiba-tiba meledak, dan kekuatan tak terlihat langsung membalikkan Hong Zhenyuan. Hong Zhenyuan terhuyung dan jatuh ke tanah, tidak bisa memberi isyarat dengan tangannya. Tapi sebelum dia bisa bangun sepenuhnya, ada ledakan lain di tanah. Kali ini kekuatan ledakan itu menghancurkan pakaian Hong Zhenyuan. Dan botol hijau kecil berguling dari lengan Hong Zhenyuan ke tanah. Segera setelah itu, tanah meledak untuk ketiga kalinya.
Dan kali ini ledakannya bukan ditujukan ke Hong Zenyuan, tapi ke botol kecil itu. Botol itu meledak, dan cairan hijau di dalamnya langsung mengalir keluar. Hampir pada saat yang sama, serangga beracun itu tampaknya menjadi gila, dan melarikan diri ke segala arah dengan putus asa. Tidak ada serangga beracun yang peduli dengan gerakan Hong Zenyuan, dan tidak ada serangga beracun yang peduli dengan Ye Chong. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Ternyata botol kecil berwarna hijau ini adalah musuh alami dari serangga beracun tersebut. Serangga beracun itu menciumnya dan segera melarikan diri. Ketika serangga beracun muncul, Ye Chong menduga pasti ada sesuatu yang menghalangi serangga beracun di tubuh Hong Zenyuan. Jadi, untuk pertama kalinya, dia menggunakan energi naga untuk menjatuhkan Hong Zenyuan. Kedua kalinya dia menghancurkan pakaian Hong Zenyuan, menyebabkan botol hijau kecil itu jatuh. Untuk ledakan ketiga, Ye Chong langsung meledakkan botol kecil itu, membiarkan cairan hijau mengalir keluar. Saya melihat serangga beracun ini berlarian seperti orang gila, tetapi yang di tanah baik-baik saja, terutama yang bisa terbang di udara, tanpa sengaja menabrak orang. Jika seseorang cukup beruntung untuk disentuh oleh serangga beracun, kematiannya akan ringan dalam sekejap, beberapa tubuh secara bertahap akan membusuk, dan beberapa akan mati setelah menangis kesakitan selama beberapa menit. Kerumunan panik sesaat, berteriak ketakutan satu demi satu. Bahkan Murong Yan hampir tersentuh oleh kupu-kupu beracun. Saat ini, lapangan pertemuan Yulong telah menjadi seperti api penyucian di bumi. Setelah semua serangga beracun melarikan diri, tanah menjadi berantakan, dan banyak bunga serta tumbuhan telah diracuni hingga mati. Dalam kerusuhan barusan, lebih dari selusin penonton tewas. Serangga beracun mundur, dan semua orang menghela nafas lega. Penonton tak berdosa yang terbunuh oleh serangga beracun itu tampak sengsara. Wang Zicheng juga sangat ketakutan. Untungnya dia meminta Hong Zenyuan terlebih dahulu untuk bubuk obat yang bisa menghindari serangga beracun. Awalnya Hong Zenyuan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan bubuk obat ini, tetapi Wang Zicheng masih menginginkannya. Saat dia melihat Hong Zenyuan mengeluarkan semua jenis toples kecil, dia menaburkan bedak di sekelilingnya. Ia merasa sangat beruntung sekarang. Berkat kegigihannya, kalau tidak dia akan menderita. Semua orang masih shock, mereka tidak menyangka akan ada resiko sebesar itu dalam menonton pertandingan. Banyak orang sudah pergi dengan tergesa-gesa, tetapi masih banyak orang yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Mereka juga ingin melihat hasil pertandingan. Namun, setelah perubahan ini, sikap setiap orang terhadap Hong Zenyuan berubah drastis. Awalnya mereka netral, sekarang, mereka semua berharap Ye Chong bisa menang. Karena Hong Zenyuan ini terlalu kejam, untuk memenangkan permainan, dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Faktanya, Hong Zenyuan bahkan lebih terkejut. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan apa yang baru saja Ye Chong lakukan. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Chong cukup tenang untuk memikirkan cara memecahkan serangga beracun itu. Selain itu, metode seperti itu membutuhkan kekuatan yang kuat untuk bekerja sama, dan Ye Chong jelas memiliki kekuatan yang kuat. Hong Zenyuan diam-diam menghela nafas, Ye Chong tampaknya terlalu kuat untuk musuh setingkat ini. Ye Chong sedikit mengernyit, memandang Hong Zenyuan dan berkata, "Kamu benar-benar menggunakan teknik gus serangga beracun semacam ini pada kesempatan begitu banyak orang. Kamu benar-benar berbahaya." Hong Zenyuan hanya mencibir ketika dia melihat orang-orang tak bersalah yang meninggal tragisnya. Saya hanya bisa menyalahkan orang-orang ini atas kehidupan buruk mereka. Jika Anda berani berdiri di depan serangga beracun saya, bukankah itu mendekati kematian? Tidak manusiawi, kata Ye Chong. Hehe, Hong Zenyuan tampak seperti dia satu-satunya yang menghargai dirinya sendiri, dan dia tidak peduli dengan tragedi yang terjadi di depannya. Dalam 10 menit pertempuran,
beberapa properti keluarga Hong Zenyuan dihancurkan oleh Ye Chong. Bisa dibilang kerugiannya berat. Hong Zenyuan awalnya berpikir bahwa berurusan dengan Ye Chong tidak perlu merepotkan sama sekali. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chong akan begitu sulit untuk dihadapi? Ini membuatnya sedikit kesal. Hong Zenyuan memandang Ye Chong dengan kejam, dan berkata, "Nak, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Aku akan menangkapmu, memotong anggota tubuhmu untuk membuat tongkat manusia, dan kemudian merendamnya dalam anggur obat, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Ye Chong tidak memperhatikan ancaman ini, dia mendengus. Segera setelah itu, Hong Zenyuan mengeluarkan pil merah dan menelannya dalam sekali teguk. Ye Chong memandang Hong Zenyuan dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya trik baru apa yang dia miliki. Setelah Hong Zenyuan meminum pil merah, kulit seluruh tubuhnya tiba-tiba memerah, lalu dia tiba-tiba meraung, yang mengejutkan banyak orang. Segera setelah itu, suara gemericik keluar dari tubuhnya. Kemudian, Hong Zenyuan merobek jubah hitam compang camping itu. Saya melihat kulitnya keriput dan keriput, layu seperti pohon tua. Ketika Ye Chong melihat bahu kiri Hong Zenyuan, matanya berbinar. Karena ada tato di bahu Hong Zenyuan, dan tato itu persis seperti totem berbentuk ular yang dicari Ye Chong. Ye Chong buru-buru bertanya pada Hong Zenyuan, "Tatomu tidak buruk, dari mana asalnya?" Hong Zenyuan terkekeh dan berkata, "Aku tidak takut memberitahumu. Aku berasal dari suku di 100.000 gunung, dan ini totem adalah simbol suku kami. Bagaimana? Apakah Anda ingin kembali menjadi budak suku kami?" Saat dia berbicara, Hong Zenyuan tiba-tiba mencengkeram lehernya dengan erat dengan kedua tangan. Sepertinya dia akan mencekik dirinya sendiri sampai mati. Ye Chong masih memikirkan totem ular, dan dia terkejut dengan tindakan Hong Zenyuan. Mungkinkah Hong Zenyuan membocorkan rahasianya dan akan bunuh diri untuk meminta maaf? Semua orang memandang Hong Zenyuan dengan heran, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Saya melihat bahwa wajah Hong Zenyuan semakin merah dan semakin merah, seolah-olah dia benar-benar akan dicekik sendiri. Mungkinkah Hong Zenyuan bukan lawanku? Apakah dia bunuh diri karena malu? Ye Chong memikirkan kemungkinan lain. Tepat ketika wajah Hong Zenyuan berubah menjadi berwarna hati, dia tiba-tiba muntah, seolah-olah dia akan muntah. Kemudian saya hanya melihat masa sesuatu yang gelisah di perutnya. Benda itu perlahan bergerak dari perut Hong Zenyuan ke perutnya, lalu ke dadanya. Segera setelah itu, Hong Zenyuan membuka mulutnya lebar-lebar. Adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Hong Zenyuan memuntahkan ular hitam kecil sepanjang 1/2 meter dari mulut Hong Zenyuan. Ular ini berwarna hitam dan merah, matanya merah darah, dan ada benda mirip jengger berwarna merah darah tumbuh di kepala ular, sekilas sangat beracun. Hong Zenyuan mengangkat gu ular di tubuhnya. Ini adalah teknik gu yang sangat menakutkan. Tuan rumah harus menelan ular kecil sejak kecil, memberinya makan dengan cairan obat setiap hari, dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memelihara ular gu. Pada akhirnya, tuan rumah akan bergabung dengan ular gu. Jejak jiwa tuan rumah akan memasuki ular gu, dan tuan rumah dapat mengendalikan ular gu sesuka hati. Dan ular gu disebut gu ular kelahiran tuan rumah, dan kekuatannya juga sangat kuat. Metode ini dapat dianggap sebagai teknik gu yang paling canggih dan menakutkan. Ye Chong tidak menyangka bahwa di masyarakat baru ini, ada teknik gu yang begitu kejam. Ini hanya untuk membuat orang menderita 2 kali dan menderita 2 kali. Tampaknya suku ini juga bukan tempat yang baik. Saat Ye Chong berpikir dengan liar, ular hitam yang dimuntahkan Hong Zenyuan jatuh ke tanah. Itu tertutup lendir, melengkungkan tubuhnya, dan memuntahkan surat itu ke arah Ye Chong. Dan ular hitam itu mengeluarkan bau menyengat, yang bisa tercium dari jarak jauh. Banyak orang merasa sedikit mual dan pusing saat mencium baunya, yang menunjukkan betapa beracunnya warna hitam ini.
Hong Zenyuan menunjukkan senyum sinis saat ini. Ye Chong, kamu bisa memaksaku untuk menggunakan gu ular kelahiranku, yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar seorang master. Tetapi tidak ada orang yang pernah melihat gu ular kelahiranku yang pernah bisa menggunakan itu. Jika kamu masih hidup, hari ini adalah hari kematianmu. Hitam kecilku keluar, dan jika tidak ada yang terbunuh, itu tidak akan kembali. Dia berkata, menunjuk ke arah Ye Chong. Gu ular yang dibesarkan dengan tubuhnya sendiri telah mencapai tingkat hubungan hati ke hati dengannya. Tanpa perintah Hong Zenyuan, ular itu sudah memahami pikiran Hong Zenyuan. Pada saat yang sama ketika Hong Zenyuan menunjuk ke arah Ye Chong, ular itu menembak dengan keras. Itu seperti panah lepas yang menembaki Ye Chong. Ular hitam itu menggambar bayangan hitam dan merah di udara. Meski di mata orang biasa, hanya bisa dilihat jejak ular berbisa. Namun di mata Ye Chong, kecepatan ular ini tidak secepat itu. Detik berikutnya, ular hitam itu melesat mendekati Ye Chong, bersambung.